الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى أيضا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث الأخرى لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غلبا صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masyarul muslimin, sidang jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala karunia nikmat-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini dan penuh berkah ini kita bisa berkumpul di tempat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah di muka bumi adalah masjid-Nya. Ini sekaligus juga merupakan sebagai bukti ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-Jumu'ah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, manakala kamu diperintahkan oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk mengerjakan solat pada hari Jumat, maka segeralah kamu kerjakan solat pada hari itu. Dan segeralah kamu tinggalkan segala urusan duniamu, tinggalkanlah segala urusan pekerjaanmu, karena sesungguhnya mengerjakan solat Jumat adalah lebih baik bagimu daripada kau mengurus urusan duniamu. Masyarul muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar ini pula khatib mengajak diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan memupuk, menjaga dan memelihara keimanan dan ketakwaan dengan cara menjalankan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lewat mimbar ini pula khatib akan menyampaikan judul khutbah tentang racun-racun hati. Masyarul muslimin, di muqaddimah tadi khatib membacakan firman Allah di dalam surah Yusuf ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin." Yang artinya, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkara yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar di sisi Tuhannya. Masyarul muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab, kata hati disebut dengan beberapa kata. Di antaranya adalah qalbun.
kemudian fuadun, kemudian sadrun. Hati disebut sebagai qalbun artinya karena hati menunjukkan pusat atau jantung dari sesuatu. Sebagai misal penyebutan untuk kota Mekah Al-Mukarramah selaku Al-Qalbun Ardi atau pusatnya bumi. Mengingat letak Mekah Al-Mukarram berada di tengah-tengah bumi. Misal lainnya, hati di dalam tubuh manusia yang merupakan pusat kembalinya segala sesuatu aktivitas tubuh. Karena fungsinya seperti itu, maka sifat hati berbolak-balik. Begitulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Sungguh hati manusia itu lebih berbolak-balik melebihi tungku bila airnya mendidih. Masyiral muslimin rahimakumullah, hati juga disebut sebagai al-fuadud karena berbagai macam pikiran, perasaan dan keyakinan tersimpan di dalamnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad atau hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nantinya. Hati juga disebut dengan sebagai as-sadrun. Meskipun makna as-sadru adalah dada, mengingat hati terletak di dalam dada. Sebagaimana firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yain wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui atau pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Masyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui firman Allah di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di akhirat nanti hal-hal yang dimiliki manusia ketika hidup di dunia seperti harta kekayaan dan juga anak-anak lelaki sama sekali tidak berguna ketika yang bersangkutan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah orang-orang yang memiliki hati yang selamat atau qalbun salim sajalah yang sangat berguna baginya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan. Qalbun salim bermakna hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang suci. Makna khususnya adalah hati yang terhindar dari berbagai macam perbuatan syirik dan kemaksiatan, yakni terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan terhindar dari penghambaan semata-mata selain daripada Allah, beralih kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki sesembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam? Masyiral muslimin rahimakumullah, qalbun salim atau hati yang selamat adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan, selamat dari kotoran-kotoran, baik yang berupa syubhat atau kerancuan pikiran maupun syahwat. Hati yang kotor atau dipenuhi kotoran akan menjadi gelap, akan menjadi redup dan bahkan bisa mati. Kotoran-kotoran hati tak ubahnya racun-racun di dalam hati. Sungguh sebuah hal yang langka, yang sangat dianjurkan dalam Islam bagi kita untuk melakukan pembersihan hati kita dari racun-racun hati tersebut. Adapun racun-racun hati yang bisa menyebabkan hati kita menjadi redup, gelap dan bahkan mati diantaranya adalah yang pertama, berlebihan di dalam berbicara. Berbicara memang mengasyikkan sekaligus mengenakkan atau melenakkan. Kadang karena kenikmatan berbicara hal-hal yang terlarang untuk dibicarakan seperti ucapan ghibah, fitnah, pembicaraan bahasa-bahasa yang kotor, dusta dan berbohong tetap menjadi pembicaraan dan dibicarakan. Sesungguhnya berlebihan dalam berbicara akan menyebabkan hati menjadi keras, akan menyebabkan hati menjadi kotor, karena berlebihan dalam berbicara
termasuk racun daripada hati. Kemudian racun hati yang selanjutnya adalah berlebihan di dalam makan makanan. Makan secara berlebihan termasuk juga salah satu faktor yang bisa menimbulkan racun di dalam hati. Ia tidak hanya bisa mengotori, menggelapkan dan bahkan mematikan hati, tetapi juga dapat menjadi sumber berbagai penyakit fisik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut. Cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk bernafas. Itulah kegunaan perutnya. Dalam hal makanan, jangan lupakan pula perintah Allah kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Maka makanlah yang halal, lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada Allah saja menyembah. Masyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Racun hati selanjutnya adalah berlebihan di dalam memandang. Mata merupakan karunia Allah yang sangat agung dan sangat besar. Namun, jika digunakan untuk memandang secara berlebihan pada hal-hal yang seharusnya tidak wajar, tidak halal untuk dipandang dengan sengaja, ia menjadi tak terkendali. Maka ia akan menjadi racun di dalam hati dan dapat menyebabkan hati menjadi kotor dan juga gelap. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakan pula kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripada mereka. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Kemudian racun hati yang selanjutnya adalah berlebihan di dalam pergaulan ataupun bergaul. Selaku manusia, kita memang tidak bisa hidup sendiri dan terlepas dari orang lain. Kita butuh sahabat, kita butuh teman, kita butuh kawan. Kita membutuhkan pergaulan. Namun, pergaulan itu tetap tidak dilakukan secara berlebihan. Tetap dalam kerangka ajaran agama kita. Bukan pergaulan yang tidak mengenal batas, juga bukan pergaulan yang tidak mengenal aturan-aturan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita dalam mencari seorang teman, dalam mencari kawan, dalam mencari sahabat. Rasulullah bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum min khalil." Sesungguhnya seorang lelaki itu tergantung dengan agama temannya, tergantung dengan agama sahabatnya, tergantung dengan agama kawannya ia bergaul. Maka hendaklah seseorang melihat siapa yang akan menjadi teman bergaulnya. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan antara teman yang baik dengan teman yang tidak baik, yakni seperti orang yang menjual minyak wangi dengan orang yang pandai besi. Di mana Rasulullah memberikan perumpamaan,
orang yang bersahabat, orang yang bergaul, orang yang berteman dengan orang baik, maka dia seperti orang yang bergaul dengan orang penjual minyak wangi. Kalaupun dia tidak menjual minyak wanginya, tapi sedikitnya dia terpecik wangi daripada penjual minyak wangi. Sebaliknya, seseorang yang bergaul dengan orang yang jahat, yang buruk akhlaknya, yang buruk perangainya, maka dia seperti seseorang yang bergaul dengan seorang yang pandai besi, yakni yang terpecik adalah bau daripada besi itu. Maka oleh kerana itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita di dalam mencari teman bergaul, di dalam mencari sahabat bergaul. Jangan kita lalaikan aturan-aturan atau koridor yang telah diajarkan oleh agama kita. Demikianlah yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, perihal racun-racun hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita masing-masing untuk selalu dapat membersihkan hati kita dari racun-racun hati tersebut, sehingga hati kita menjadi bersih, menjadi terbebas dari berbagai macam kotoran-kotoran yang membuat hati menjadi gelap, yang membuat hati menjadi redup, yang membuat hati menjadi mati. Wal-iyazu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim.